Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu bagi pelayanan firman-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, biarlah Engkau pakai kami hamba-hamba Allah dan seluruh umat-Mu agar kami bisa berguna bagi Engkau. Pakailah kami sesuai dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang ajaib. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kita hari ini mempelajari mengenai peralatan. Mari kita buka 1 Samuel 17 ayat 39 mengenai Daud yang hendak berperang melawan Goliat. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ayat 51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Bapak Ibu, kita percaya firman Tuhan hanya beberapa ayat ini semoga menguatkan kita semua
bahwa di zaman-zaman ini banyak orang percaya bahwa kita penuh kuasa sorgawi. Orang-orang karismatik, kita, saya adalah orang-orang yang percaya kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Namun, kita juga adalah orang-orang yang percaya firman Tuhan Yesus kita, firman Allah kita, kitab suci kita, baik perjanjian lama, perjanjian baru, termasuk hari ini adalah perjanjian lama, mengenai Daud mengatakan jelas-jelas waktu beliau mencoba menggunakan peralatannya. Tapi Daud berkata kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini." Jadi Daud tidak bisa menggunakan baju perang. Dia bilang, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Ya, tapi Daud mengambil tongkatnya di tangannya, kemudian diambil 5 batu yang licin dari sungai dan dimasukkan ke dalam kantung gembala yang dibawanya, ya, dan juga bawa seling. Seling itu maksudnya semacam katapel, bukan yang ditarik tapi diputar, kemudian dilemparkan sehingga batunya itu bisa menancap di dahinya Goliat. Dan itu ada hubungan dengan biasa menggunakan. Daud mengatakan bukan dia tidak mau pakai baju perang yang diberikan, yang terbaik kita percaya diberikan kepada Daud, namun Daud bilang tidak bisa makainya karena tidak biasa menggunakannya. Dan apa yang biasa digunakannya dia pakai. Dia pegang tongkat gembalanya, dia pilih batu terbaik yang biasa dipakainya, dia pakai katapelnya atau umbannya itu, selingnya. Bukan katapel yang ditarik seperti karet ya, yang diputar-putar. Ya, itu yang biasa dipakainya dia pakai. Dia ambil, dia pakai. Ya, dia juga satu hal, Daud mengatakan ya di ayatnya ke-45, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kemudian di ayat 45, 46 ya dan 47 jelas Daud menggunakan yang biasa dipakai, yaitu perkataan-perkataan memuji Allah Israel. Perkataan-perkataan doa dan perkataan iman. Itu biasa dia pakai. Itu peralatan kerjanya Daud. Bermazmur, memuji Tuhan. Ya, contohnya ayat 47, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Jadi, dan kemudian Daud berlari, berarti menggunakan kakinya, peralatan kerjanya yang biasa dia pakai. Berlari. Dan dia pegang batunya, dia masukin dari kantongnya itu, dari kantong batunya, dan dia umban. Dan kena. Kemudian Daud bukan memotong kepala Goliat, leher itu dipotong, kepala Goliat dilepaskan dari tubuhnya dengan tangan kosong, tapi dengan pedang. Ya, di ayat 51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Dan kita memang belajar bahwa pedang yang dipakai oleh Daud itu adalah pedangnya Goliat sendiri. Jadi Bapak Ibu, ya, kata pedangnya, kata gantinya di sini, ya, itu adalah pedangnya Goliat, orang Filistin itu, ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan menggunakan peralatan, dan kita sebagai orang-orang yang dititipkan peralatan, termasuk batu yang licin, dipilih yang terbaik, umbannya atau slingnya itu semacam katapel yang diputar, itu juga adalah yang biasa digunakan, adalah senjata utama Daud dengan batunya. Bayangkan, kenapa Daud ambil 5? Kenapa nggak cuma 1? Ya, tentunya harusnya cukup 1 dong, kalau memang tahu segala sesuatunya cuma menang pakai 1 batu. Tidak. Daud tetap mengambil 5. Ya, Daud tetap ya menggunakan 5 di dalam kantong tempat batu itu. Ya, Bapak Ibu, kita harus percaya.
Di zaman ini, ya sesuai dengan pendeta kami di Gereja Tiberias juga mengatakan, jangan sampai kita percaya Tuhan, tidak takut karena Tuhan menyertai kita, tapi orang bilang kenapa masih pakai masker, pastor? Ya tentunya masker adalah senjata, peralatan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Apalagi kita harus menjadi teladan dan penuntun orang banyak. Ya mungkin kita tidak terkena karena kuasa Tuhan Yesus menyertai kita, tapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Ya jangan sengaja seperti orang sombong, wah sengaja-ngaja menunjukkan kita berkuasa karena kuasa ilahi. Tidak begitu. Daud tidak sombong. Dia memilih 5 batu terbaik. 5 batu terbaik dan dia taruh di kantungnya. Dia dapatkan, dia miliki senjata-senjata itu. Sungguh punya dipakai hanya 1 kenyataannya. Ya, dan dia menggunakan yang biasa dia pakai. Apa? Kakinya untuk berlari cepat, dan juga umbannya, keterampilannya, dan juga yang terpenting adalah apa? Perkataan ilahi, perkataan sorgawi, puji-pujian kepada Allah, doanya, nubuatannya. Itulah senjata-senjata ilahi di mana Daud mengatakan yang tidak biasa dia pakai, dia tidak bisa pakainya untuk kesempatan itu. Ya, tapi di kemudian hari kita tahu Daud berperang dan menggunakan pedang dan semua peralatan perang yang saat itu dia tolak karena tidak biasa memakainya. Tapi di hari-hari kemudiannya sampai seumur hidupnya Daud ahli menggunakan semua senjata-senjata peperangan selayaknya manusia normal. Dia di kemudian hari tidak pernah, ya kita tidak mencatat dia menggunakan umban atau sling atau batu tadi untuk menang perang lawan banyak orang. Dia menang menggunakan pedang, tombak, dan segala macamnya, kereta kuda, dan senjata-senjata perang lainnya. Mari Bapak Ibu, kita percaya apa yang tertera resmi dalam kitab suci, kita imani bahwa Tuhan mau kita maju bersama kuasa ilahi. Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus adalah senjata terbesar kita. Dan perkataan-perkataan ilahi, yaitu doa, puji-pujian, ya perkataan nubuat dengan penuh iman dan berlari dengan kencang, tidak setengah-setengah, semangat sekuat-kuatnya, dan juga peralatan-peralatan yang ada menyertai kita. Itu kita pakai untuk berperang melawan segala musuh. Ya kali ini ada musuh COVID, ya ada musuh juga kemiskinan, kekurangan, dan juga ketakutan, ya kelemahan iman. Itulah musuh yang kita harus hadapi. Dan senjatanya tersedia, yaitu penggunaan alat-alat doa puji-pujian yang terlatih, yang digunakan rajin oleh Daud dan digunakan dengan penuh, tidak setengah-setengah di saat menghadapi Goliat, yaitu perkataan-perkataan ilahi, doa-doa, nubuat, puji-pujian yang dikatakannya di saat melawan Goliat. Tidak setengah-setengah dan ahli menggunakan semua alat yang dititipkan kepada Daud. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur Engkau ajarkan kami menggunakan semua peralatan yang Tuhan Yesus titipkan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau pencipta kami, Engkau sempurna, memberikan kami juga segala peralatan sorga dalam hidup kami. Maka kami menyambut semua peralatan sorgawi-Mu, tubuh darah Tuhan Yesus kami, perjamuan kudus Tuhan Yesus kami percaya minyak urapan Tuhan Yesus kami percaya ucapan doa Tuhan Yesus kami percaya kuasa, karunia, nubuat, dan segala karunia-karunia karismatik Roh Kudus Tuhan Yesus kami percaya semua peralatan di dunia, obat, alat ukur, alat tes, alat medis, apapun yang Tuhan Yesus juga titipkan kepada kami, sehingga kami bisa gunakan itu tepat pada waktunya dengan segala keahlian yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Baik waktu ini maupun waktu mendatang, kami mau menerima semua peralatan-Mu yang Kau titipkan selama hidup kami di bumi, baik kuasa sorgawi-Mu secara langsung, maupun peralatan kerja sehari-hari kami yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, beri kami kemenangan-Mu yang ajaib, dalam kuasa sorgawi-Mu, untuk sorgawi-Mu, kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus kami yang ajaib. Amin.
Gagah perkasa anak-anak Allah, mulia sempurna ciptaannya, kudus dan kasih landasannya, karya Yesus kuasanya. Gagah perkasa anak-anak Allah, mulia sempurna ciptaannya, suka dan cipta penuhi dunia, nama Yesus penuh jaya, kemenangan Raja Sorga kita, Yesus jaya, Yesus jaya, kemenangan Raja Sorga kita, Yesus jaya, Yesus jaya. Yesus jaya, Yesus, Yesus jaya, Yesus jaya. Gagah perkasa anak-anak Allah, mulia sempurna ciptaannya, kudus dan kasih landasannya, karya Yesus kuasanya, kemenangan Raja